Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga sehat selalu. Sebelumnya saya Irfan Rahmani dengan NIM 224041436 dari kelas B semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial terkait uji validitas untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bu Hernawati. Baik, langsung saja. Definisi singkatnya, validitas itu berasal dari kata validity yang artinya sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Secara sederhana, uji validitas ini ditujukan untuk sejauh mana alat ukur itu sesuai gitu dengan apa yang diukurnya. Contohnya, jika kita ingin mengukur tinggi badan seseorang, maka alat ukur yang digunakan itu adalah meteran atau alat ukur panjang yang lainnya. Kita tidak akan menggunakan alat ukur massa atau berat gitu untuk mengukur tinggi badan seseorang. Nah, demikian pula dengan uji validitas ini, maka instrumen yang digunakan pun itu perlu sesuai dengan apa yang diukurnya. Langsung saja ke dalam tutorialnya. Untuk langkah pertama tentunya dalam melakukan uji validitas ini dibutuhkan aplikasi bernama IBM SPSS, dan juga kita membutuhkan data yang akan digunakan untuk diolah. Di sini ada data angket terkait perbandingan rasa ingin tahu mahasiswa dalam kelas online dan kelas offline gitu. Data ini diambil dari soal ujian akhir semester statistik. Nah, baik, langsung saja. Di dalam data ini itu awalnya berupa kriteria seperti ini. Kriteria yang digunakan dalam 14 pertanyaan gitu. Di dalam 14 pertanyaan ini terdapat 5 kriteria jawaban gitu. Dari yang kriteria pertama itu sangat sesuai, yang representasikan dengan angka 5, sesuai dengan 4, netral dengan 3, tidak sesuai dengan 2, sangat tidak sesuai dengan 1. Saya sudah mengolahnya menjadi angka seperti ini dengan Microsoft Excel dengan bantuan alat replace ya. Jadi kita ubah kriteria tadi menjadi angka. Kita copy angka-angka ini, lalu kita masuk ke dalam SPSS nya, klik tab data view, lalu tadi kita copy-nya menggunakan Ctrl C ya untuk copy, lalu kita Ctrl V untuk paste. Nah, dari sini kita pergi ke tab variable view. Di sini ada desimal, kita ubah semuanya menjadi 0. Lalu kita pergi ke kolom value. Di value ini ada titik 3, kita klik. Nah, di value ini kita berusaha mengembalikan angka tadi menjadi kriteria, 5 kriteria dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Untuk value yang pertama atau direpresentasikan dengan 5 itu sangat sesuai. Value 5 dengan label sangat sesuai. Kita klik add, lalu kita masukkan lagi value 4 dengan label sesuai. Value 3 untuk label netral. Value 2 untuk label tidak sesuai.
untuk label 1 untuk label sangat tidak sesuai. Jika sudah semuanya dimasukkan dari kriteria jawabannya, sangat tidak sesuai, netral, sesuai, dan sesuai. Lalu kita klik OK. Nah, dari value ini kita Ctrl C untuk copy, lalu kita blok variable 2 sampai ke bawah, lalu kita Ctrl V untuk paste, untuk menerapkan semua value yang sama. Untuk nama di sini kita bisa ganti dengan P1 untuk pertanyaan 1, P2 untuk pertanyaan 2, dan selanjutnya, dan seterusnya. Jika sudah, lalu kita pergi ke transform untuk kita mencari jumlahnya terlebih dahulu. Lalu ke transform, lalu pilih yang compute variable. Kita jumlahkan semua data yang ada di sini. Lalu kita isi target variable ini dengan total sebagai label dari penjumlahan data kita. Lalu klik OK. Nah, SPSS sudah menjumlahkan. Nah, di sini ada kolom total dan juga jumlah sebagai label dari penjumlahan data kita. Kita bisa ubah desimalnya menjadi 0 lagi. Nah, di tab variable view di sini sudah diketemukan total dari penjumlahan data kita. Lalu kita pergi ke analyze, kita pilih correlate, lalu kita klik bivariate, masukkan semua. Nah, supaya gampang, kita klik data yang pertama, lalu pencet shift, lalu kita pencet arah ke bawah untuk memblok semua data yang ada. Kita masukkan. Jika sudah, kita klik bootstrap, kita pilih yang perform bootstrapping, klik continue. Yang lainnya itu tidak perlu diubah, dan optionnya pun biarkan saja seperti itu. Untuk correlation ini menggunakan Pearson, two-tailed, dan ini checklist saja. Lalu kita klik OK. IBM SPSS akan mengolah data kita untuk menemukan ukuran dari validitas instrumen penelitian kita. Di sini sudah muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu kita menentukan nilai R dari data kita. Nilai R ini ditujukan untuk menentukan sejauh mana data kita itu valid atau tidak gitu. Bisa diukur melalui tabel ini.
tabel kriteria validitas instrumen tes. Untuk nilai R-nya dari 0,00 sampai 0,20 itu diinterpretasikan nilainya sangat rendah. Untuk nilai R 0,21 sampai 0,40 itu dikategorikan sebagai rendah, dan yang selanjutnya. Nah, ini nilai R ini bisa ditentukan dari banyaknya data, karena data yang kita gunakan itu berjumlah 38 itu. Kita bisa lihat di sini. Di sini meskipun nilai datanya hanya sampai 37, saya asumsikan saja nilai R yang ada di sini itu kurang lebih ada 0,325. Nah, jika nilai R ini itu kurang dari 0,325, maka itu dikategorikan sebagai rendah gitu. Adapun untuk nilai yang di atas 0,325 maka dikategorikan sebagai baik atau sangat tinggi kevalidannya gitu, validitasnya dari instrumen tersebut. Nah, kita lihat di sini dari total. Nah, di sini nilai ekornya atau sigtotailnya itu bernilai 0,382. Nah, berarti kan itu termasuk ke dalam valid itu instrumennya. Nah, lalu untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua itu bernilai 0,371, berarti itu termasuk valid ya instrumen pertanyaannya. Satu contoh lagi, misal yang ketiga, pertanyaan ketiga itu bernilai 0,433, itu sangat valid ya, lebih dari 0,325 itu termasuk ke dalam valid gitu instrumen. Nah, mungkin cukup sekian terkait uji validitas dalam menentukan sebuah instrumen untuk penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nasrullah wa fathun qarib. Wabisyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.